Halo semuanya, sehat kan? Kali ini aku bakal ceritain sebuah film petualangan bertahan hidup. Dirilis tahun 2000. Film dibuka dengan memperlihatkan dua kapal yang baru saja pulang melaut selama berbulan-bulan lamanya untuk mendapatkan ikan. Saat ini mereka lagi sibuk menghitung berapa jumlah ikan yang mereka tangkap. Setelah mereka selesai ngitung jumlah ikan yang mereka tangkap, akhirnya mereka menerima upah dari juragan kapal. Di malam harinya, para awak kapal yang baru saja pulang melaut berbulan-bulan lamanya, mereka merayakan kepulangan di sebuah bar milik salah satu pelaut di kota itu. Salah satu anggota pelaut berada di luar bar, karena dia menantikan kedatangan anak dan juga mantan istrinya. Akhirnya mereka masuk ke dalam bar. Mereka bercanda, bersenang-senang dengan para anggota keluarga para pelaut yang lainnya. Di saat itu juga kapten kapal mengabarkan, yang membuat anggota awak lainnya sangat terkejut. Kapten mengajak para anak buahnya untuk kembali mengarungi laut 2 hari ke depan. Semua kru sangat terkejut, karena kapten tidak pernah melakukan ini sebelumnya. Kapten merasa ikan yang mereka dapatkan masih kurang banyak, sehingga kapten kurang puas dan memutuskan untuk kembali berlayar 2 hari lagi. Anggota keluarga para kru tentu saja sangat keberatan. Christina, istri Bobby, juga marah, karena dia nggak mau ditinggal lagi suaminya melaut. Salah satu awak kapal bernama Murph gak ingin Bobby bernasib sama dengan dia, yang bercerai dengan istrinya. Dia menyuruh Bobby untuk ngejar istrinya dan menenangkannya. Setelah selesai berpesta di bar, Murph mengantar pulang anaknya ke rumah mantan istrinya. Di dalam mobil dia menasehati anaknya. Dia mengatakan bahwa siapapun yang nanti akan menjadi ayah barunya, anaknya harus menerimanya. Murph berkata bahwa ibu dari anaknya itu adalah seorang yang baik, sehingga dia percaya bahwa mantan istrinya itu juga akan mendapatkan suami baru yang lebih baik daripada istrinya. Di pagi harinya semua kru kapal sedang bersiap-siap menyiapkan perbekalan yang akan mereka bawa untuk melaut selama berbulan-bulan di tengah lautan. Seorang wanita datang, dia adalah Kapten Linda, teman dari Kapten Frank William. Waktu keberangkatan sudah tiba. 5 orang awak dan kapten berangkat menuju tengah laut yang dalam untuk menangkap ikan dan membawa pulang dengan jumlah sebanyak-banyaknya. Mereka berharap kembali pulang dengan keadaan selamat dan dapat kembali ke pelukan keluarga mereka masing-masing. Sebelum suaminya berangkat, Christina, istri Bobby, secara diam-diam menyisipkan sebuah kertas ke dalam tas milik Bobby. Kapal kemudian mulai berlayar meninggalkan dermaga. Dengan keadaan yang berkabut, kapal itu terus berlayar, menghilang tak terlihat menuju samudera yang luas. Di perjalanan, semua kru disibukkan dengan menata bahan makanan ke dalam lemari es. Kemudian kapal sudah mulai memasuki samudera yang penuh dengan misteri. Di saat Bobby membongkar isi tasnya, dia menemukan sebuah kertas yang ditulis oleh sang istri. Di dalam kertas tersebut, Christina mengatakan kepada Bobby bahwa dia ditinggal melaut dalam keadaan hamil. Christina berharap Bobby akan segera kembali dengan selamat dan mereka dapat hidup dengan bahagia dengan sang buah hati. Mereka sudah mengarungi samudera selama berhari-hari. Sampai akhirnya kini mereka telah tiba di Sable Island, di mana titik tersebut terdeteksi oleh Badan Meteorologi akan terjadi badai besar. Keesokan harinya, di siang hari yang hangat dengan sinar matahari, para kru kapal mulai menebar pancing dengan harapan yang sangat besar. Beberapa jam kemudian, langit di atas lautan itu berubah menjadi sangat gelap. Di saat itu pula mereka bersiap untuk mengangkat pancing yang sudah mereka tebar. Mereka sangat bahagia karena mendapatkan hasil ikan yang banyak dan berukuran besar-besar di malam itu. Kesialan mulai melanda mereka keesokan harinya. Mereka tidak mendapatkan hasil ikan sebanyak hari kemarin. Bahkan mesin pendingin tempat untuk menyimpan hasil tangkapan terlihat masih banyak yang kosong. Mereka tidak menyerah. Pancing terus disebar. Di saat itu pula Kapten Frank terlihat cemas, karena semakin hari, ikan yang mereka dapatkan semakin sedikit.
Keesokan harinya Bobby ngobrol sama Kapten Frank. Dia bercerita bahwa dia membutuhkan banyak uang untuk hidup dengan istrinya. Apalagi istrinya kini tengah mengandung anaknya. Ditambah sang kapten sudah berjanji bahwa mereka akan mendapatkan ikan yang banyak. Kapten menyuruh Bobby untuk sabar. Dan dia yakin sebentar lagi mereka akan mendapatkan hasil ikan yang banyak. Tapi setelah sekian lama menunggu, mereka tidak mendapatkan ikan dalam jumlah banyak. Dan di malam harinya kesialan mereka bertambah, karena datang gelombang yang sangat besar secara tiba-tiba menghantam kapal. Di pagi harinya semua kru berkumpul. Mereka berbicara kepada Kapten Frank dan berkata bahwa mereka semua ingin pulang. Mereka semua merasa aneh dengan beberapa kejadian yang mereka alami. Dan mereka memiliki firasat buruk akan hal itu. Tapi Kapten Frank tetap keras kepala. Dia yakin bahwa mereka akan mendapatkan tangkapan ikan yang banyak ketika mereka sampai di Flemish Camp. Dengan terpaksa semua kru setuju untuk menuju ke Flemish Camp. Malam harinya, Kapten Frank melakukan kontak dengan Kapten Linda. Kapten Linda ini sedang melaut di area Greenback, dan letaknya sangat jauh di belakang kapal Kapten Frank ini. Linda merasa ada hal aneh dengan Kapten Frank, karena Flemish Camp merupakan area yang sangat jauh. Setelah berhari-hari mengarungi lautan yang maha luas, akhirnya kapal mereka tiba di Flemish Camp. Benar saja apa yang dikatakan Kapten Frank. Di sana mereka mendapatkan tangkapan ikan dengan jumlah yang sangat banyak, dan juga berukuran besar-besar. Lemari es yang ada di kapal itu kini sudah terisi penuh dengan ikan hasil tangkapan mereka. Mereka tidak puas, dan mereka terus menangkap ikan-ikan. Padahal saat ini kapal sudah penuh. Alhasil lemari es tempat untuk menyimpan hasil tangkapan ikan mendadak rusak karena sudah penuh dengan ikan. Mau tidak mau kapten harus memutuskan untuk mengakhiri perburuan ini. Dan dia berharap ikan-ikan itu dapat bertahan sampai di pelabuhan, sehingga ikan dapat dijual. Dan mereka akan mendapatkan uang dengan jumlah yang banyak. Tidak lama setelah itu, Kapten Frank mendapatkan kabar dari Badan Layanan Cuaca bahwa akan ada badai dahsyat yang akan melanda jalur yang akan mereka lalui. Jika mereka ingin pulang hari ini, mereka memiliki dua pilihan. Pilihan yang pertama, mereka bisa diam di situ beberapa hari untuk menghindari badai dahsyat. Namun imbasnya ikan tidak dapat bertahan sampai di pelabuhan. Dan pilihan yang kedua, mereka menerjang badai tersebut dengan resiko yang sangat besar. Dan jika mereka berhasil, mereka akan dapat memasarkan ikan hasil tangkapan dengan keadaan baik. Setelah berunding, mereka semua memutuskan untuk tetap pulang dan akan menerjang badai raksasa. Badai terlihat di depan mereka. Dengan rasa khawatir, mereka mulai masuk ke dalam badai besar itu. Bobby dan Kapten Frank terus memegang kendali kapal, menerjang ombak-ombak yang sangat tinggi. Sedangkan kru yang lain asik menikmati makan malam mereka. Gelombang yang sangat tinggi akhirnya mematahkan antena komunikasi pada kapal itu. Sementara itu di kantor layanan cuaca, salah seorang di sana merasa sangat kaget, karena terlihat badai akan terus membesar dan sangat membahayakan. Kapten Linda mengetahui hal tersebut. Dia pun langsung menghubungi Kapten Frank melalui radio komunikasinya. Kapten Frank juga memberitahu kepada Kapten Linda di mana lokasi mereka saat ini. Kapten Linda melihat lokasi itu di peta, dan dia bergegas menyuruh Kapten Frank untuk merubah haluan. Karena kapal Kapten Frank saat ini sedang menuju ke pusat pusaran badai raksasa tersebut. Namun sayang sambungan komunikasi mereka terputus, sehingga Kapten Frank tidak mendengar peringatan dari Linda. Bobby kemudian keluar dan naik untuk memperbaiki antena. Dia terus berusaha untuk memperbaikinya. Namun karena badai yang sangat besar, membuatnya terjatuh dan hampir saja tercebur ke dalam lautan yang dalam. Karena angin bertiup sangat kencang, akhirnya antena tersebut hilang terbawa angin. Dan kini mereka sendirian di tengah samudera ganas. Scene berpindah di kota, di mana istri Bobby yaitu Christina merasa sangat khawatir mengetahui kabar tersebut. Dia memutuskan untuk pergi ke bar, dan di sana sudah ramai orang yang menonton berita tentang badai besar yang mengerikan sedang terjadi. Dan para anggota keluarga mereka saat ini ada di dalam badai tersebut. Kembali ke kapal, di mana Kapten Frank dan para kru kapal berusaha untuk melepaskan penyeimbang kapal. Setelah bersusah payah,
Akhirnya mereka dapat melepaskan penyeimbang itu yang sebelumnya tersangkut. Karena badai semakin mengerikan, semua orang berkumpul di ruangan nahkoda. Tiba-tiba dari sisi kiri kapal ombak besar menerjang kapal itu dan membuat salah satu kru kapal terjebur ke dalam lautan. Bobby berusaha menolong temannya itu, namun semua sudah terlambat. Karena keadaan yang semakin memburuk, Kapten Frank memutuskan untuk kembali ke Flemish Camp. Dia merasa kapal tidak akan mampu melewati badai ganas ini. Merubah haluan pun kini memiliki resiko yang sangat besar. Mereka hanya memiliki satu kesempatan untuk merubah haluan dengan kondisi gelombang yang sangat tinggi. Kru lainnya hanya bisa berdoa agar kapal tidak terbalik. Sedangkan Kapten Frank dan Bobby terus berusaha mengendalikan kapal agar bisa berubah haluan. Kapten Frank memutar haluan dan Bobby menambah kecepatan, sehingga kapal meluncur dengan sangat cepat di pusaran air yang sangat mengerikan. Namun sayang, dari samping gelombang tinggi menghantam mereka dan membuat kapal terbalik seketika. Untungnya kapal dapat kembali terbalik ke posisinya. Mereka pun masih diberi keselamatan oleh Tuhan. Di depan, mereka melihat cahaya matahari yang tampak bersinar. Mereka hampir berhasil keluar dari badai tersebut. Namun sinar matahari kembali hilang. Di depan terlihat ombak yang sangat tinggi bergulung menuju mereka. Bobby sangat ketakutan. Sang kapten terus yakin bahwa mereka akan dapat melewati gelombang raksasa ini. Sayangnya kapal tidak mampu melewati gelombang itu dan membuat kapal digulung oleh gelombang raksasa itu. Air masuk memenuhi kapal dan semua orang yang ada di dalamnya berusaha untuk menyelamatkan diri masing-masing. Sayangnya pintu kapal bagian bawah terkunci, di mana kru lainnya berada di sana, dan mereka terpenjara di dalam kapal yang akan tenggelam di tengah badai. Semua kru kini sudah pasrah, dan akhirnya mereka tenggelam bersama kapal. Bobby dan Kapten Frank yang ada di ruang nahkoda memutuskan untuk keluar, namun sang kapten memilih untuk tinggal, menemani kapalnya tenggelam ke dalam lautan yang dalam. Bobby terombang-ambing sendirian di lautan badai yang sangat mengerikan. Kini badai sudah berlalu, dan tim penyelamat sudah mencari keberadaan kapal Kapten Frank selama seminggu. Namun sayang mereka tidak dapat menemukannya, termasuk Bobby yang tidak dapat mereka temukan. Warga kota menggelar doa bersama. Tentu saja bersama dengan keluarga kelima kru kapal yang meninggalkan mereka semua. Semua keluarga sangat sedih, berharap orang yang dicintainya selamat dan dapat kembali ke dalam pelukan mereka, termasuk Christina yang kini tengah mengandung anak dari Bobby. Kemudian, film pun sudah tamat.